Ya, halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita baru dihebohkan dengan berita dari Pak Menteri Nadiem Makarim bahwa rencananya tahun 2023 nanti di UTBK SBMPTN tidak ada lagi tes kemampuan akademik, ya, hanya tesnya tes TPS. Oke. Nah, ada beberapa catatan, ada beberapa efek jika itu nanti benar diterapkan, ya. Salah satunya adalah efeknya kalau nanti TKA dihilangkan dan hanya TPS-nya adalah passing grade, ya, yang sering kita sebut dengan passing grade atau batas nilai minimum di setiap prodi di setiap perguruan tinggi itu akan turun. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Ini sesuai dengan data yang sudah ada yang pernah terjadi pada tahun 2020. Nah, penjelasannya seperti apa? Ikuti terus video berikut ini. Saya Ina Zunita Sari, mahasiswi farmasi Universitas Negeri Semarang. Channel YouTube Portal Kampus luar biasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-temanmu. Oke, kita mulai saja penjelasan terkait hal ini. Sebelumnya terima kasih buat tadi Mbak Indah Yunitasari dari Farmasi UNES yang baru saja lewat. Oke, nah, UTBK tanpa TKA ini sudah pernah terjadi, ya, dulu di tahun 2020. Itu di awal-awal pandemi atau di awal-awal ada COVID-19. Nah, kenapa saya katakan bahwa passing grade nanti akan turun jika tidak ada TKA? Maka untuk menjawabnya, saya akan sajikan beberapa data, ya, data terkait dengan data statistik UTBK mulai dari dulu sampai sekarang. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah ini adalah data statistik terbaru, ya, di UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, ya. Di sini terlihat bahwa kita fokus pada nilai tertinggi baik Saintek maupun Sesum, ya, karena di 2022 kan ada Saintek, ada Sesum. Nilai Saintek tertinggi di 2022 itu adalah 830,98. Sementara untuk Sesum tertinggi adalah 786,17. Data ini saya ambil dari situs resminya LTMPT. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tahun 2021. Nah, di 2021 tahun sebelumnya itu nilai tertingginya di 893,37 untuk yang peserta Saintek. Sedangkan untuk yang nilai Sosum itu di 822,29. Di tahun 2021 dan 2022 ini ada TPS, ada TKA, ya. Cuman bedanya di 2022 bahasa Inggris terpisah sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun sebelumnya lagi, yaitu tahun 2020. Di tahun 2020 ini TKA tidak ada, hanya TPS saja. Nah, kita lihat bahwa nilai tertingginya itu 681,885. Jauh sekali turunnya. Ini hanya TPS ya, karena dulu tidak ada TKA. Jadi nilainya digabung, tidak ada saintek sesum karena semua peserta mengerjakan soal yang sama, yaitu TPS semuanya, ya. Jadi tertingginya hanya di 681,885. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan tahun 2021 maupun tahun 2022. Jauh berbeda. Nah, ini salah satu hal, ya, yang menyebabkan kalau seandainya nanti benar-benar TKA tidak ada, itu nilai peserta itu akan menjadi turun. Ya, nilai peserta akan menjadi turun, maka secara otomatis passing grade atau batas kelulusan minimal di setiap program studi atau di setiap perguruan tinggi itu juga akan menurun. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita tahu bahwa UTBK ini sistem penilaiannya menggunakan sistem IRT atau IRT, ya, kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia. IRT itu Item Response Theory. Mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar, ya, IRT itu seperti apa. Nah, saya dulu pernah bahas IRT di video saya yang lain. Kalau yang mau cari-cari, coba dicari di di channel saya. Jadi di IRT itu salah satu indikasinya adalah bahwa jika semakin banyak peserta yang bisa mengerjakan soal, maka bobot soal itu akan menjadi rendah. Begitu sebaliknya, jika semakin sedikit
peserta yang bisa mengerjakan soal tersebut, maka bobot nilai di soal tersebut akan semakin tinggi. Nah, ini kesimpulannya bahwa TPS itu bisa kita kategorikan jenis soal yang hampir semua peserta ini bisa. Dibanding dengan TKA, misalkan untuk yang saintek, fisika, matematika yang saintek, mungkin banyak peserta yang tidak bisa menjawab karena masuk dalam kategori sulit. Nah, kalau hanya TPS, kemungkinan besar TPS itu kan ranahnya hanya ke pengujian kognitif, penalaran, kemudian ada di literasi kan ya. Jadi lebih mudah dikerjakan menurut sebagian besar siswa. Maka dari itu, semakin banyak peserta yang bisa mengerjakan dengan benar, maka bobot nilai itu akan menjadi rendah. Itu di sistem IRT. Nah, selain ini, nanti juga akan saya bandingkan lagi beberapa nilai untuk memantapkan bahwa asumsi ini adalah benar ya. Di beberapa perguruan tinggi nanti saya ambil sampel, yaitu UGM, UI sama ITB di 4 tahun yang berbeda. Hasilnya seperti apa nanti akan kita lihat. Ya, ini baru dari data statistik dari nilai tertingginya ya setiap tahun, baik yang menggunakan TKA maupun yang tidak. Di 2022-2021 menggunakan TKA dengan nilainya yang sangat tinggi, kemudian di 2020 itu tanpa TKA dengan nilai yang rendah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba saya akan bandingkan data. Saya punya data, saya ambil sampling ya, 3 perguruan tinggi yang biasanya masuk di 5 besar kalau diurutkan di setiap tahunnya. Itu yang pertama adalah UI, Universitas Indonesia. Kita lihat rata-rata peserta UTBK yang diterima SBMPTN di Universitas Indonesia. Rata-rata, ini rata-rata, bukan tertinggi, bukan terendah. Coba kita lihat. Kalau yang ini saya punya data mulai tahun 2019 ya. 2019 masih pakai TKA, ini hanya 2020 saja yang tidak pakai TKA. 2019 untuk saintek itu rata-rata yang diterima di UI itu 679,96. Sementara 2020 itu 620,01, 2021 693,35 dan 2022 665,86. Lagi-lagi di tahun 20 ini paling rendah. Ya, paling rendah karena di tahun ini tidak ada TKA. Oke, ini untuk yang saintek Universitas Indonesia. Lanjut sekarang. Sama di UI tapi yang sosum ya. Kita lihat di 2019 rata-rata nilai peserta UTBK yang diterima di UI sosum tahun itu ya 2019 adalah 662,83, 2020 608,63, 2021 694,60 dan 2022 adalah 690,02. Lagi-lagi terlihat bahwa di 2020 nilainya paling rendah rata-ratanya. Nah, dan ini di 2020 ini adalah tahun di mana tidak ada TKA. Oke, berikutnya. Baru ke UGM sekarang. UGM yang saintek kalau kita lihat juga sama, 659, 611, 656, 645. Juga di 2020 adalah paling rendah untuk yang saintek. Begitu juga untuk UGM yang sosum, 2019 659, 2020 itu 608,04. Jadi rata-rata yang diterima di UGM sosum tahun 2020 itu nilainya 608,04. 2021 686,98 dan 2022 680,49. Selain UI saya punya misalkan di ITB ya, ITB untuk yang saintek. 2019 itu 689,75, 2020 624,07, 2021 683,90, 2022 656,61. Oke, kita lihat lagi bersama bahwa 2020 juga yang paling rendah di antara 3 tahun yang lainnya. Nah, sebenarnya saya masih punya data banyak lagi ya terkait dengan peserta dengan nilai tertingginya ya, nilai tertingginya, tapi kalau saya semuanya di sini nanti terlalu lama. Paling tidak dari 2 data tadi kita bisa menyimpulkan bahwa UTBK antara dengan TKA atau tanpa TKA itu ada bedanya. Ada pengaruhnya ada di nilai akhir atau skor akhir UTBK. Kita buktikan saja nanti di 2023 apakah rata-ratanya akan menurun seperti 2020 atau tidak. Prediksi saya akan kembali ke tahun 2020, rata-rata siswa itu akan menurun ya.
Dan ini mengakibatkan passing grade di setiap prodi. Biasanya misalkan kalau mau masuk kedokteran UI itu kalau pakai TKA ya 700 itu belum tentu masuk ya, belum tentu bisa lolos. Tetapi kalau tanpa TKA bisa jadi di 650 atau misalkan 660 bisa jadi malah lolos karena tanpa TKA ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa tanpa TKA dengan TKA memang ada perbedaannya ya, dan ada pengaruhnya. Oke, di next video nanti kita akan coba bahas bagaimana strategi agar bisa lolos UTBK dengan konsep yang tanpa TKA ini ya, dengan konsep yang tanpa TKA hanya TPS saja tapi tetap mendapatkan nilai yang di deretan atas atau nilainya tinggi. Saya kira itu kurang lebihnya ya, itu penjelasan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua sudah mampir di channel saya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.